Ya, selamat pagi semuanya. Kita ketemu dalam mata materi kuliah yaitu bahan konduktor. Baiklah, kita lanjut ya. Definisi dari bahan konduktor. Definisi atau pengertian konduktor adalah bahan atau zat yang memiliki kemampuan untuk mengantarkan panas atau arus listrik. Konduktor bisa mengantarkan listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya secara baik, sebab memiliki hambatan jenis yang kecil. Next. Besar tahanan tersebut dipengaruhi oleh jenis material atau bahan, hambatan, ukuran panjang, dan juga luas penampang bahan. Next. Sifat dan syarat konduktor. Suatu benda dapat disebut konduktor apabila memiliki konduktivitas yang tinggi dengan resistansi yang rendah. Untuk lebih memahami, berikut sifat-sifat dari konduktor. Memiliki daya antar listrik yang baik, memiliki resistivitas atau hambatan jenis yang kecil, memiliki daya antar panas yang tinggi. Tegangan tarik kuat ya. Ada beberapa syarat yang mesti dimiliki oleh zat atau benda menjadi konduktor yang baik, yaitu konduktivitas yang baik. Ini membuat benda semakin baik dalam mengantarkan arus listrik. Kekuatan mekanik tinggi. Ini adalah kemampuan bahan untuk menerima beban, gaya, energi tanpa adanya kerusakan bahan tersebut. Koefisien Moe kecil. Modulus elastisitas, modulus elastis besar, menunjukkan ketahanan suatu konduktor. Jenis-jenis bahan. Bahan konduktor adalah bahan dari tambang dan non-tambang. Bahan renewable dan non-renewable. Bahan logam dan non-logam. Bahan organik dan sintetis. Jenis-jenis bahan. Logam, besi, non-logam. Non-logam, batuan padat, minyak atau cair, atau yang selanjutnya adalah gas. Tambang dari tambang terbuka, batuan, logam. Dari tambang tertutup, minyak bumi, batuan, dan logam. Definisi pengantar konduktor. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, di sini memang ada definisi secara detail dia. Pengantar ialah suatu benda yang berbentuk logam ataupun non-logam yang dapat mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lain. Yang kedua, pengantar dapat berupa kabel, dalam kurung pengantar dengan selubung isolasi, atau kawat, dalam kurung pengantar tanpa isolasi. Bahan-bahan konduktor. Bahan-bahan yang digunakan sebagai konduktor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nomor 1, konduktivitas cukup baik. Nomor 2, koefisien Moe panjang kecil. 3, modulus kenyal atau modulus elastisitas cukup besar. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor. 1, logam biasa seperti tembaga, aluminium, dan besi. 2, logam campuran, dalam kurung alloy, yaitu logam dari tembaga atau aluminium yang dicampur dengan jumlah tertentu dari logam jenis lain untuk meningkatkan kekuatan mekanisnya. Bahan pengantar atau konduktor. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor. Nomor 3 adalah logam panduan atau komposit, yaitu 2 atau lebih jenis logam yang dipadukan dengan cara kompresi, peluburan, yang disebut juga melting, atau pengelasan yang disebut juga welding.
Bahan komposit atau komposit dalam kurung adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut, dalam kurung bahan komposit. Klasifikasi konduktor. 1. Kawat logam biasa, contohnya BBC, dalam kurung bar koper konduktor, dan AAC, yang disebut dalam kurung aluminium konduktor. 2. Kawat logam campuran alloy, contohnya A3C, all aluminium alloy konduktor. Klasifikasi konduktor. Klasifikasi konduktor menurut bahannya. Yang nomor 4 adalah kawat lilit campuran alloy, yaitu kawatnya yang dililit terdiri dari dua jenis logam atau lebih. Contoh ya, ACSR, aluminium conductor steel reinforced. Klasifikasi konduktor menurut konstruksinya. 1. Kawat padat, solid wire, berpenampang bulat. 2. Kawat berlilit, stranded wire, terdiri dari satu atau lebih kawat sampai padat yang dililit menjadi satu. 3. Kawat berongga atau hull konduktor adalah kawat berongga yang dibuat untuk mendapatkan diameter besar. Klasifikasi konduktor menurut isolasinya. 1. Konduktor telanjang. 2. Konduktor berisolasi, contohnya kabel twisted dan kabel NYY. Pola-pola kawat pengantar. Nomor 1 adalah single pair, seperti gambar di samping yang terlihat adalah model single pair. Yang kedua ada twisted pair. Nah, seperti gambar di samping itu adalah merupakan kabel twisted pair. Pola kawat pengantar. Yang nomor 3 adalah ribbon kabel. Nah, ini yang disebut dengan ribbon kabel seperti gambar di samping. Yang nomor 4, coaxial cable. Nah, seperti pada gambar di samping itu adalah coaxial kabel. Pola-pola bundle konduktor. Yang nomor 1 adalah bands. Seperti gambar di samping itu adalah bentuk bands. Yang kedua, konsentris. Nah, kabel yang seperti gambar di samping adalah kabel yang konsentris. Nomor 3, unidireksional. Nah, ini seperti gambar di samping. Itu adalah yang berbentuk unidireksional. Nomor 4 adalah rope. Ini adalah bentuk kabel yang model rope. Seperti gambar di samping. Karakteristik konduktor. Ada dua jenis karakteristik konduktor, yaitu kekuatan mekanis, contohnya kekuatan tarik. 2. Kekuatan listrik, contohnya kekuatan arus. Baik, sekian dulu materi yang kita bahas hari ini, dan selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih.